Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa LGC TV dimanapun berada, jumpa lagi kita pada acara klinik UMKM bersama saya Mr. KW. Hadirin sekalian, acara ini tetap disiarkan melalui LGC TV satelit Telkom 4, frekuensi 3778, simbol rate 2500 pada polaritas vertikal posisi 108 derajat, dan juga bisa diikuti melalui Facebook LGC dan IG Ponpes LGC. Pada acara hari ini nanti akan ada interaktif, bisa lewat 081 5152 31031. Baik pemirsa LGC TV di mana berada, hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita menaikkan omset, bagaimana cara kita membangun usaha yang lebih maju, lebih bagus, sehingga kita bisa menikmati keuntungan usaha itu dengan lebih baik dan lebih banyak. Oleh karena itu kita pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih jurus-jurus marketing atau jurus-jurus kita tuh membangun suatu usaha. Pada kesempatan ini kita hadirkan seorang pengusaha yang sudah sukses di bidang alat laboratorium. Nah, di sini beliau adalah pendiri PT Aswindo Catro Perkasa. Assalamualaikum Pak Dodok. Waalaikumsalam. Beliau ini expert sekali di bidang penjualan alat-alat, terutama masalah alat-alat laboratorium. Beliau sudah bergerak di bidang ini sudah lama sekali. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana ceritanya, nanti kita secara langsung biar diceritakan oleh Pak Dodok. Monggo Pak Dodok bisa diceritakan kepada pemirsa LGC TV bagaimana Pak Dodok memulai usaha ini sehingga sekarang ini bisa menjadi sebuah PT yang bisa mempunyai karyawan begitu banyak, Pak. Monggo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LGC yang saya hormati. Jadi saya itu sebenarnya awalnya itu seorang profesional type. Jadi dulu saya nggak punya background pebisnis sama sekali. Ayah saya seorang petani, seorang guru dan sekaligus petani. Kalau ibu saya ibu rumah tangga. Jadi salah kalau pengusaha itu harus lahir dari pengusaha itu salah. Jadi saya sendiri mengalami dan alhamdulillah hari ini saya punya sebuah usaha yang berjalan dengan baik. Nah, dari awalnya itu sebenarnya saya seorang profesional, saya seorang karyawan di sebuah perusahaan dan saya cukup lama juga mengembangkan perusahaan tersebut dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, setelah itu saya merasa bahwa saya punya potensi yang lebih besar lagi sehingga akhirnya saya mendirikan usaha sendiri seperti itu. Nah, sebelum itu sebenarnya saya juga sudah punya usaha yang banyak juga mengalami istilahnya nggak berjalan seperti itu, dari punya kantin, jualan buah, bisnis bakery, tapi ya alhamdulillah bukan jalannya gitu tadi. Ya, biasa Pak Dodok. Jadi yang namanya mulai usaha itu misalnya apalagi dari karyawan, Betul. itu kadang-kadang kan makanya para karyawan kalau yang mau resign itu ya dipikir ulang sudah siap atau belum gitu. Karena ya memang pernah Pak Dodok alami juga ya seperti itu ya. Betul Kan sekali. mungkin cerita seperti itu tidak hanya Pak Dodok yang mengalami, mungkin banyak orang. Betul sekali. Begitu keluar dari perusahaan, resign dengan keyakinan yang penuh, ternyata begitu menjalankan usaha gagal. Nah, kira-kira sebelum Pak Dodok membuat PT Aswindo itu berapa banyak usaha yang Pak Dodok pengalaman, bukan gagal lah, pengalaman lah. Ya. Jadi usaha pertama saya itu jualan buah, Tat. Dulu mungkin seberapa puluh tahun yang lalu itu ada berdiri itu Puspa Agro ya. Oh iya. Saya di Sidoarjo. memberanikan diri sewa stand di situ jualan buah. Ya alhamdulillah jalan. Kemudian saya yang kenapa saya mendalami bisnis B2B ini karena memang potensinya besar. Waktu itu pun saya awalnya melayani perorangan, tapi saya berpikir kalau perorangan ya lambat, akhirnya saya masuk ke
Alfamidi. Nah, saya suplai buah ke Alfamidi. Cuman karena background saya mungkin nggak terlalu kuat, akhirnya di perjalanan saya tumbang. Pindah Itu, ke? pindah yang kedua, saya mengelola kantin di sebuah kampus. Ya, mengelola kantin di sebuah kampus, ya begitu. Jadi ya namanya ngurusi mahasiswa ya, banyak suka dukanya lah. Dan itu hanya berjalan 2 tahun. Kemudian selanjutnya saya usaha itu bakery. Saya buka bakery. Juga nggak pengalaman sebenarnya. Saya sekolahkan tim saya, termasuk istri saya suruh belajar bakery, ngerasa cukup bisa, ternyata ya banyak kendala di situ. Akhirnya juga tutup. Nah, terakhir ya saya ngerasa bahwa kekuatan saya itu adalah di bisnis B2B, dan secara sains background pengetahuan saya dulu juga di laboratorium. Ya, saya dulu pernah kerja di lab juga beberapa kali, dan kekuatan saya di situ. Akhirnya saya memfokuskan diri di bisnis laboratorium itu. Baik, itu Pak Dodo, ini kan sebelum sebelum membuat suatu badan usaha PT Aswindo tadi, beberapa kali yang jatuh bangun ya. Betul. Itu kan mungkin Pak Dodo bisa mengambil ini bisa menularkan cerita kepada pemirsa LGC TV ini, bagaimana untuk men-switch atau move on ini secara cepat gitu loh. Jadi begitu bangkrut, bangun lagi. Nah, terus pilihan Pak Dodo itu dari mulai melayani customer langsung, terus pilih melayani industri, itu seperti apa Pak Dodo? Mungkin bisa diceritakan pengalaman itu, Pak. Ya, jadi jatuh bangun itu sebenarnya, jadi kalau kita mengawali bisnis itu jangan kita loyal ke produk. Jadi seolah-olah biasanya kan kesalahannya orang itu, dia bikin produk, pokoknya saya jualan ini, kalian saya bikin susu kedelai misalnya, udah saya jualan ini gitu, sehingga ketika di perjalanan mengalami kendala, biasanya dia down. Padahal kalau mengawali itu sebaiknya gampang saja switch. Oh ini gagal, ya sudah coba yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu loyal dengan produk kita, tapi kita harus menangkap potensi yang di market itu gitu. Jadi nggak perlu soalnya ini saya ini ya ini gitu. Jadi ya akhirnya saya pun menyadari itu. Akhirnya saya kembali lagi ke kekuatan saya di situ. Nah, itu pemirsa LGC TV. Jadi yang disampaikan Pak Dodo tadi, jangan loyal kepada produk. Mungkin bisa jadi loyalnya itu kepada tujuan kita untuk menjadi pengusaha itu. Kalau loyal pada produknya gagal, kita merasa minder. Betul gitu. Sekali. Nah, ini sangat menarik sekali ini para pemirsa. Karena sering terjadi orang itu kalau mau memulai usaha, dianggap usahanya itu udah bagus dan dianggap produknya itu bagus, tapi tidak dikehendaki pasar. Nah, itu sering seperti itu Pak Dodo ya? Sering sekali. Dan itu kesalahan pengusaha-pengusaha awal itu banyak di situ. Jadi dia fokus pada produk, nggak fokus pada pasar. Betul. Nah, pemirsa, bagaimana kita fokus kepada pasar dan bagaimana mengambil hati para calon pelanggan kita, akan kita bahas secara detail setelah iklan yang satu ini. PT Aswindo Catur Perkasa merupakan distributor eksklusif yang bergerak di bidang alat dan bahan laboratorium, meliputi reagen, glassware, plasticware, dan general equipment untuk laboratorium instansi, industri, kampus, dan rumah sakit dengan jaringan suplai ke seluruh Indonesia. Berdiri sejak tahun 2016, terus tumbuh dan berkembang. PT Aswindo Catur Perkasa
mempunyai budaya kerja yang terus ditanamkan dengan slogan ASWAN. Antusias, satisfaction customer, work hard, work smart, able to be trust, near with Allah. Sebagai bentuk komitmen kami meningkatkan kualitas baik dari segi sumber daya manusia maupun produk dengan jaminan mutu terbaik. Adapun produk unggulan kami seperti produk UVC, air purifier dari Inalab, produk beta-lactam, chloramphenicol, dan aflatoxin dari NK Bio, produk media well dan air sampler dari Alliance Bio Expertise, produk CO2 inkubator, vortex mixer dari Titech, dan berbagai produk lainnya. Untuk menjangkau customer dari berbagai sektor, kami terus mengembangkan bisnis, salah satunya dengan mendirikan anak perusahaan yang bernama PT Rasmaga Medika Utama. Sebagai komitmen kami mengikuti perubahan era digital, Anda dapat mengunjungi kami di website www.aswindo.co.id atau marketplace kami di Tokopedia dan Shopee. Pemirsa LGC TV dimanapun berada, para pegiat UMKM yang masih stay di acara ini, kita kembali kepada acara yang selanjutnya, yaitu gini, sekarang ini biasanya Pak Dodo ya, itu orang menjadi usaha itu, membuat usaha itu kan kadang-kadang itu untuk mencari customer kan sulit. Nah, cari customer perorangan apalagi ya gitu kan, sehingga membutuhkan effort yang besar lah, harus semangat yang luar biasa. Nah, di samping itu kan ada juga orang itu untuk bertemu dengan customer langsung itu kesulitan. Nah, sehingga lebih enjoy bertemu dengan perusahaan, sehingga produknya ini tidak diberikan tidak dijual langsung kepada customer, tetapi dijual kepada industri, kepada perusahaan yang mau menjual seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Dodo gimana ini? Untuk Aswindo ini untuk pekerjaan customernya itu perorangan langsung atau ke industri? Ya. Baik. Jadi gini, kalau bisnis kami kan bisnis alat laboratorium. Jadi memang market terbesar kami adalah institusi ya. Jadi ada pabrik ya, industri, ada kampus, ada dinas-dinas pemerintah yang mereka punya tupoksi untuk pengawasan ya, jadi mereka punya lab, ada juga sekolah-sekolah pun sekarang mulai banyak juga. Jadi bukan orang per orang ya, bukan masuk ke customer ya. Ya. Terus apa keuntungannya itu Pak Dodo? Jadi kenapa kok saya memilih bisnis B2B itu? Jadi karena sebenarnya ini potensial lebih besar ya. Jadi awalnya saja memang kita susah masuk. Jadi tapi setelah masuk pembelian mereka jauh lebih besar nilainya. Ya, jauh lebih besar, sekali order bisa langsung banyak seperti itu. Karena bayangkan misalnya ya, karena sekali lagi bisnis B2B ini semua jenis bisnis ini bisa jadikan B2B. Misalnya rumah makan ya, bisnisnya jualan makanan. Nah, kalau rumah makan itu kan per orang yang datang. Yeah. Per orang satu-satu kita nungguin. Tapi kalau kita buat bisnis, jadi misalnya bisnis catering. Bisnis catering kita tawarkan ke perusahaan. Satu perusahaan jumlah karyawannya berapa, Tat? 1.000, 2.000. Nah, kita langsung melayani 2.000
pelanggan otomatis. Padahal kita hanya transaksinya dengan satu orang, bagian pembelian atau bagian HRD, begitu closing dengan satu orang ini yang merasakan produk kita ribuan orang. Jadi effortnya istilahnya ya lebih simple lah, lebih berat tapi mukul narjet satu orang yang kena banyak gitu. Itu kelebihan kenapa saya ngambil bisnis seperti itu. Yang kedua, instansi ini itu biasanya lebih loyal. Ya. Kalau orang per orang misalnya hari ini beli ke warung kita, besok belum tentu. Tapi kalau industri, kalau sudah transaksi, kecenderungan mereka akan mengulangi transaksi lagi. Mereka akan sulit mengubah ke supplier mereka, rekanan mereka. Kalau mereka sudah beli ke A, beli ke kita, untuk beli ke yang lain mereka ngapain sih repot-repot, kalau ini pelayanannya sudah bagus, ngapain nyari yang lain gitu. Jadi mereka kecenderungan mereka akan repeat order. Jadi kita hanya sekali gedor langsung oke dapat, dan seterusnya kita ya lebih tenang. Iya, lebih tenang. Paling kita hanya maintain customer aja. Tapi mereka akan secara rutin melakukan transaksi dengan kita. Gitu. Karena mereka kan punya sistem. Itu yang jadi kekuatan. Gitu ya. Jadi bisnisnya itu diarahkan kepada pengungkit ya, artinya. Pengungkit. Betul. Nah, kalau istilah di marketing itu kita ada pengungkit yang dipukul satu roboh semuanya itu. Gitu. Nah, betul. Bagaimana cara memukul satu bisa roboh semuanya? Ini ada pada nanti akan dijelaskan 7 jurus yang dimiliki oleh Pak Dodo ini. Nah, 7 jurus inilah yang akan kita share kepada pemirsa LKC TV dan kepada pegiat UMKM supaya bisa meningkatkan penjualan maupun omset para pemirsa semuanya. Nah, jurus-jurus inilah yang akan disampaikan oleh Pak Dodo, tapi setelah yang satu ini. PT Aswindo Catur Perkasa merupakan distributor eksklusif yang bergerak di bidang alat dan bahan laboratorium, meliputi reagen, glassware, plasticware, dan general equipment untuk laboratorium instansi, industri, kampus, dan rumah sakit dengan jaringan suplai ke seluruh Indonesia. Berdiri sejak tahun 2016, terus tumbuh dan berkembang. PT Aswindo Catur Perkasa mempunyai budaya kerja yang terus ditanamkan dengan slogan Aswan. Antusias, satisfaction customer, work hard, work smart, able to be trust, near with Allah. Sebagai bentuk komitmen kami meningkatkan kualitas baik dari segi sumber daya manusia maupun produk dengan jaminan mutu terbaik. Adapun produk unggulan kami seperti produk UVC, air purifier dari Inalab, produk beta-lactam, chloramphenicol, dan aflatoxin dari NK Bio, produk media well dan air sampler dari Alliance Bio Expertise, produk CO2 inkubator, vortex mixer dari Titech, dan berbagai produk lainnya. Untuk menjangkau customer dari berbagai sektor,
kami terus mengembangkan bisnis, salah satunya dengan mendirikan anak perusahaan yang bernama PT Prasmaga Medika Utama. Sebagai komitmen kami mengikuti perubahan era digital, Anda dapat mengunjungi kami di website www.aswindo.co.id atau marketplace kami di Tokopedia dan Shopee. Baik pemirsa LGC TV dimanapun berada, para sahabat UMKM, kita kembali ke program ini. Sekarang kita akan bahas bagaimana jurus-jurus yang dikatakan Pak Dodot itu ada 7 jurus agar banjir order, agar omset kita meningkat, agar penjualan kita itu sesuai dengan target. Nah mungkin langsung saja Pak Dodot mau dijelaskan mulai jurus yang pertama itu seperti apa, yang kedua seperti apa, nanti sampai dengan jurus yang ketujuh yang sampai mematikan dan kita menjadi pengusaha yang memang sukses. Mau Pak Dodot dijelaskan Pak Dodot. Baik, jadi gini, jurus-jurus ini adalah strategi kita agar kita kebanjiran order ya. Ini saya ambil juga dari beberapa mentor kami, coach kami, yang kemudian saya sesuaikan untuk bisnis B2B ya, bisnis yang bisnis to bisnis ya, bukan bisnis to customer. Nah ini saya sesuaikan ini ya kondisi jurusnya gitu seperti itu. Jadi jurus pertama adalah distribution ya, distribusi. Distribusi adalah bagaimana bisnis kita, produk kita bisa sampai ke customer. Nah karena customer kita adalah instansi ya bisnis, maka bagaimana caranya bisa mengcover itu semua ya. Misalnya kita ada industri, kemudian kampus, dan bagaimana caranya bisa ke semua kampus bisa masuk, ke semua industri bisa masuk ya. Jadi seperti itu. Yang kedua kemudian kita lihat tipe bisnis kita. Bisnis kita ini adalah bisnis yang didatangi atau bisnis yang mendatangi. Kalau bisnis yang didatangi kebanyakan adalah B2C, business to customer. Jadi orang datang ke toko kita, kemudian beli, kemudian keluar. Itu kan tipe bisnis yang didatangi. Nah, ada juga bisnis yang tipenya mendatangi. Jadi kita yang aktif. Ya. Nah, termasuk yang B2B ini adalah kebanyakan adalah tipe bisnis yang bisnisnya mendatangi. Jadi kita harus aktif. Nah, bagaimana caranya agar distribusi kita menyebar ke semua customer? Yang pertama itu adalah kita harus membangun tim sales, ya. Kita nggak mungkin sendirian bisa mengcover semua customer kita. Jadi kita harus bentuk tim sales. Nah, buat tim sales yang kuat, kemudian diajari salesnya bagaimana cara mengenalkan produk kita ke semua market potensial kita. Yang kedua, distributor. Kita mau nggak mau kalau mau mencapai customer kita yang ada dari Sabang sampai Merauke, maka kita harus buka distributor. Karena distributor ini akan sangat membantu kita ketika kita bertransaksi dengan market kita yang jauh ya. Kita nggak mungkin karena kalau B2B ini yang kekuatan yang ininya itu adalah hubungan baik, hubungan baik personal. Makanya kita nggak mungkin bisa mengcover area-area Papua secara langsung, makanya harus kita buka distributor di situ. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk distribusi jurus pertama ini kita harus bangun tim sales yang kuat, kemudian kita bangun juga distributor di tiap daerah-daerah yang potensial. Itu jurus pertama ya. Jurus kedua adalah brand activation. Brand activation itu adalah membuat pasar kita tahu akan kelebihan produk kita, ya. Jadi industri-industri yang jadi target market kita tahu kelebihan produk kita, ya.
produknya dengan cara ya sales-sales itu bisa visit ke instansi-instansi itu. Ya. Caranya misalnya kita harus buat konten. Kontennya seperti apa? Kontennya itu harus menyampaikan nilai tambah produk kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar produk, tapi bukan hanya kita jualan paket makanan kita, tapi kita kelebihan apa sih makanan kita, nilai gizinya tinggi misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya menjual makanannya, tapi kelebihan dari paket makanan kita, itu seperti itu. Nah, kemudian caranya kalau B2B ini ya, agar target market tahu tentang produk kita adalah kita harus sering ikut seminar ya. Kalau bisnis saya ini keharusan, kita harus mengadakan seminar. Kita punya produk baru untuk lab agar kerjaan di lab efisien, kita undang instansi industri-industri itu, kita undang, kita adakan seminar. Kemudian juga kita yang kedua itu kita bisa melakukan sponsorship di organisasi tertentu. Di bisnis saya itu laboran-laboran itu punya organisasi, Persatuan Pranata Laboratorium, atau misalnya di perikanan, industri perikanan, mereka punya organisasi. Nah, kita bisa masuk ke kegiatan mereka, kita mensponsori. Kemudian kita diberi kesempatan untuk mengenalkan produk kita. Seperti itu. Yang terakhir ini juga saya kerjakan itu kita harus punya website ya, tampilan. Jadi orang bisa mengakses kita dengan mudah, produk-produk kita, kelebihannya apa, itu harus kita tampilkan di website. Jadi itu ya, itu. Gini Pak Dodo, berarti distribusi itu memang sangat penting ya? Sangat penting. Jurus yang pertama itu distribusi, sama yang kedua brand activation. Nah, brand activation dan jurus yang pertama itu distribusi, ini harus dimiliki, harus dikuasai oleh para pengusaha, wajib. Karena gini juga, bagaimana orang bisa membeli produk kita kalau kita nggak sampai di tempatnya, nggak tahu gitu ya. Makanya kalau salah satu faktor marketing itu kan ada place dia, tempat dia bisa diketahui, bisa dilihat, itu ada etalase gitu. Nah sekarang gini Pak Todo, untuk pendistribusian itu perlu kita itu langsung datang terus atau kita sekarang ini kan pakai online semua. Nah itu gimana untuk mengantisipasi supaya kita itu di samping kita datang sambil menjelaskan produk itu, jadi kan banyak online. Yeah. Nah kalau melayani online kan juga tidak perlu juga kita itu sampai sales pakai sales yang banyak itu. Yeah. Jadi gini untuk bisnis B2B ini salah satu karena ini kita yang tadi sampaikan memukul satu orang tapi yang kena ribuan orang, itu maka yang kekuatannya adalah di hubungan baik, relationship, ya, hubungan baik antar kita dengan pengambil keputusan di instansi tersebut. Ya, kalau pengambil keputusan di instansi tersebut karena harus menjalin hubungan baik, maka itu tidak bisa dikerjakan secara online. Ya, itu harus dikerjakan secara offline langsung. Jadi kenapa kita harus bentuk tim sales? Karena tim sales itu yang bertugas mengambil hati pengambil keputusan. Seperti itu. Jadi nggak ikut di marketplace itu jarang ya. Ada, saya sendiri punya, cuman sekali lagi itu biasanya produk-produk yang umum lah. Produk-produk umum yang secara teknologi nggak terlalu jelimet gitu, dan mungkin walaupun alat lab tapi masih bisa diterima banyak ya, marketnya lebih luas gitu. Tapi kalau produk-produk yang teknologi tinggi itu harus butuh edukasi. Gitu dan itu nggak bisa. Jadi harus offline dan mendatangi. Betul. Untuk menjalin hubungan emosional tadi itu. Gitu. Pengambil keputusan. Nah begitu para pecinta UMKM. Jadi kalau memang bisnis kita itu bisnis yang perlu sentuhan nurani, butuh hubungan emosional yang intens, jadi nggak bisa kita wakilkan terhadap para ekspedisi itu. Jadi kita antar sambil kita edukasi, kita sambil kenalan sama pengambil keputusannya,
terus sambil kita tuh ngobrol, ya ngopi-ngopi itu ya, ngopi sudah paling enggak ngobrol bisnis, itu seperti itu. Sehingga kalau kita untuk meningkatkan itu bisa semakin intens itu Pak Dodo ya. Nah, kalau dikirim lewat ekspedisi, ya kita mungkin bisa jadi nggak tahu sama orangnya, bisa jadi hubungan emosional itu tidak terbangun. Nah, kalau sudah nggak terbangun, bisa jadi ini hanya sekali 2 kali putus gitu. Nah, itu 2 jurus yang telah disampaikan oleh Pak Dodo. Ini masih ada 5 jurus lagi Pak Dodo ya. Nah, ini ada 5 jurus lagi yang akan disampaikan oleh Pak Dodo. Namun sebelumnya kita break dulu untuk melihat yang satu ini. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, kita kembali lagi, kita lanjutkan bincang santai kita tentang bagaimana 7 jurus banjir order supaya usaha kita cepat melejit dan usaha kita cepat bertumbuh. Bagi pemirsa dimanapun berada, bisa langsung hubungi kami di 081 5152 31031. Baik telepon maupun WA, bisa nanti biar langsung dijawab oleh Pak Dodo. Nah, ini mumpung Pak Dodo ada di sini, kesempatan untuk bertanya secara langsung bagaimana sih jurus-jurus supaya menaikkan omset. Namun sambil kita menunggu telepon Pak Dodo, mungkin bisa melanjutkan jurus selanjutnya Pak Dodo. Ini menarik sekali, ini mungkin jurus-jurus Tai Chi itu Pak Dodo ya. Mau nggak Pak Dodo yang nomor 3 dan 4? Baik, jadi jurus yang ketiga ini ya masih terkait. Bentar Pak Dodo, sebelum jurus ketiga ini ada telepon. Ini gambarnya kok gak ono? Mas, kok gak ono? Halo, bentar. Kok muncul? Enggak lanjut dulu. Baik, mati. Mungkin bisa lanjut Pak Dodo, jurus ketiga Pak Dodo. Baik, terima kasih. Jurus yang ketiga ini adalah marketing communication. Ya. Apa itu marketing communication? Marketing communication adalah bagaimana caranya target marketingnya tertarik dengan produk kita. Bentar, sebelum Pak Dodo ini ada telepon. Nah. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Dari mana? Di mana? Halo? Kang Asep. Dari mana? Di mana? Dari Kang Asep. Kang Sep. Di mana Kang? Bandung, Kang. Oh, Bandung. Kumaha? Damang. Alhamdulillah. Saya. Di mana gimana? Ada mau ditanyakan Pak Dodo? Iya, ini mau tanya. Gimana kalau kita mempunyai produk baru terus produk yang baru itu bisa mendapatkan banyak order gitu. Biasanya kan pasar itu kan kalau ada produk baru itu di
pandang sebelah mata atau gimana gitu. Tuh, bagaimana jurusnya agar yang produk benar-benar baru itu Produk baru ya. banyak order. Oke. Terima kasih ya Kang. Makasih. Salam untuk keluarga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini Pak Dodo ada pertanyaan dari Kang Asep tadi ya namanya. Dari Bandung bertanya, kalau untuk produk baru bagaimana cara merebut hati pasar itu? Nah, mungkin sambil menjelaskan yang jurus ketiga Pak Dodo. Ya. Baik, Kang Asep di Bandung. Jadi gini, setiap produk itu harus punya value, ya, harus punya nilai lebih. Nah, yang kita jual itu adalah value-nya itu, nilai lebih kita. Katakanlah, misalnya yang kita ini apa, susu. Nah, susunya kita tambahi apa? Biar punya nilai lebih, jangan susu biasa sekedar susu. Katakanlah kita tambahi buah agar vitaminnya meningkat gitu. Jadi kita harus membuat produk yang berbeda, yang menjadi solusi bagi customer. Jangan produk-produk biasa saja. Berikan itu nilai lebih agar customer bisa lebih yakin. Oh ternyata ini lain, ternyata ini lebih bergizi. Itu yang jadi kekuatan. Ya, seperti itu. Harus seperti itu. Ya. Jadi ini juga terkait dengan jurus ketiga ini, ya. Pak Ustadz KW. Jadi jurus ketiga ini adalah marketing communication. Bagaimana caranya target market kita, calon customer kita ini tertarik dengan produk kita. Ya. Jadi value tadi itu harus dikomunikasikan, ya, agar mereka tertarik. Misalnya dengan cara kalau di bisnis B2B, ya kita kasih hadiah seperti itu. Kemudian kita garansi produk kita. Ya kalau saya di alat lab itu ya harus memberikan garansi ke customer, kita berikan jaminan garansi. Kemudian yang ketiga kita kalau bisa melibatkan tokoh ini agar efektif. Jadi kalau saya di bisnis laboratorium biasanya orang-orang di komunitas misalnya industri perikanan, maka orang yang dipercaya biasanya dari Dirjen Perikanan misalnya ya. Nah misalnya ada kepala dinas perikanan, ya kita minta tolong, ayo kita kerjasama ini punya produk ini, misalnya kita sampaikan gitu ya. Mereka secara nggak langsung tentu nggak secara terbuka, tapi artinya kita bisa menyampaikan. Kita harus pede, nggak perlu takut karena produk kita memang punya value yang akan membantu customer kita, industri kita untuk lebih baik kerjanya seperti itu. Sehingga kita libatkan tokoh-tokoh profesional agar bisa membantu menaikkan customer kita lebih tertarik. Ya, itu jurus ketiga. Nah, kemudian yang keempat ini, jurus keempat itu adalah sales optimization. Nah, sales optimization ini bagaimana caranya mengoptimalkan agar customer beli ke produk kita. Nah, tadi kan sudah kita kenalkan nih, tapi kalau kenal tok belum tentu beli ya, ya udah kenal, produknya bagus, value-nya ternyata lebih bergizi, lebih banyak manfaatnya, lebih simple. Tapi kemudian nggak beli, ya belum jadi cuan, kan gitu. Tujuannya cuan itu ya penting cuannya itu. Ya. Goalnya itu, makanya harus pakai jurus keempat ini, sales optimization. Nah kalau di kita tentu karena garda terdepan untuk bisnis B2B ini adalah sales, maka kita harus latih tim sales kita. Bagaimana caranya closing itu penting ya. Kemudian yang kedua ya membuat penawaran yang bagus tentunya karena kita bisnis B2B, makanya penawarannya harus menarik dan latih sales kita untuk lebih banyak mendengar. Jadi sales tuh gak harus pintar ngomong, tapi harus memanfaatkan telinga ini. Bagaimana permasalahan yang ada di customer itu kita dengar, kemudian kita beri solusi melalui produk kita, sehingga mereka senang. Oh ternyata produknya dia hadir untuk membantu permasalahan saya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi tim sales kita harus benar-benar pintar mendengarkan problem yang dialami oleh
customer, bukan hanya ngomong toh, kalau cerita terus nanti terjadi miss gitu kan. Jadi antara yang dibutuhkan customer sama yang dijual nggak match. Kalau banyak ngomong sales seperti itu, tapi harus dengar dulu. Iya. Dengar dulu problem-problem customer seperti apa, kemudian di mana produk kita bisa membantu problem mereka. Nah, jadi yang ditawarkan solusinya ya. Solusinya. Itu luar biasa itu jurus yang keempat ini. Betul. Jadi ada jurus yang keempat ini bagaimana kita itu bisa memberikan solusi kepada customer. Permasalahan customer. Jadi produk kita itu memang produk yang solutif. Betul. Jadi produk yang memang diharapkan oleh customer sehingga produk kita itu memang dicari. Betul. Ini jurus yang luar biasa ini. Ya. Karena membuat jurus ini juga sulit juga ini. Baik Pak Dodo, ini ada pertanyaan yang dari pemirsa ini lewat WA ini. Oke. Ini dari Abila Suwardi, Mojokerto. Adakah jurus yang ampuh dari semua jurus yang ditawarkan? Nah ini Pak Abi, ini masih baru 4 jurus ini dari 7 jurus. Nanti insya Allah ada jurus pamungkas. Kalau dulu zaman kita masih kecil itu ada Brahma Kumbara itu punya Ajasra Jiwa, akhirnya punya Lampah Lumpuh itu ya. Mungkin seperti itu jurusnya. Insya Allah Pak Abi di Mojokerto nanti insya Allah akan diterangkan oleh Pak Dodo bagaimana jurus yang paling ampuh di antara jurus-jurus itu. Nah, tapi sekarang kita break dulu sambil kita lihat break komersial. Pemirsa LCI TV dimanapun berada, kita kembali lagi, kita lanjutkan bincang santai kita tentang jurus-jurus banjir order. Nah, untuk bisa dilanjutkan Pak Dodo, jurus yang kelima Pak Dodo, biar ini banyak penasaran ini, jurusnya seperti apa, monggo Pak Dodo. Sebelum kelima ini jurus keempat ini belum selesai, jadi sales automation itu selain bagaimana caranya kita bisa closing, bisa dapat order, dilanjutkan bagaimana agar order lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita setelah masuk maka kita ajak target market kita untuk beli lebih banyak lagi, ya. Kemudian atau ini biar mengoptimalkan sales atau bisa tawarkan produk lain. Mungkin pertama kita masuk dengan produk-produk yang sederhana yang murah untuk pancing, misalnya kalau di saya jual Aquades kan barang yang murah, semuanya butuh. Setelah itu ya kita awalnya Aquades, tapi setelah itu kita lihat potensi, oh ternyata ini bisa beli lebih banyak lagi, butuh alat lebih lagi, ada butuh mikroskop segala macam. Nah, kita tawarkan produk yang lain seperti itu. Ada juga upselling, tawarkan yang lebih mahal. Tadinya kita pertama hanya untuk masuk, biar yang penting masuk, kita tawarkan yang kualitas standar. Kalau kita sudah masuk, kita edukasi customer agar beli yang lebih bagus, yang lebih mahal tentunya, lebih bagus lagi, sehingga cuannya lebih besar lagi gitu kan. Ya. Jadi seperti itu, dan yang penting ya karena kita berhadapan dengan instansi ya, institusi, maka yang penting salesnya itu jangan gampang menyerah.
Ya, Itu harus seperti itu. punya mental baja. Mental baja, kemudian itu. ya. Itu jurus untuk mengoptimalkan penjualan. Penjualan. Dan jurus kelima ini adalah repetition, ya. Bagaimana agar pelanggan saya yang sudah order itu order lagi. lagi. Nah ini jurus kelima tadi. Dan sebenarnya repetition ini penting. Kenapa? Karena mencari pelanggan baru itu energinya lebih tinggi. Ya dari waktu, dari segi biaya semuanya kita punya kekuatan lebih baik, lebih besar lagi dibanding kita merawat customer lama, ya. Customer lama kosnya kecil, paling kita say hello Pak, gimana kabar. Nah kemudian mungkin stoknya sudah habis, kita tanya seperti itu. Tapi kalau untuk dapat customer baru, kita harus menggedor bolak-balik ke situ, negosiasi, baru mungkin closing. Nah itu makanya sangat penting itu kita membina customer lama agar repetition itu lanjut, agar order rutin. Dan untuk tipe-tipe B2B ini, bisnis B2B ini sebenarnya kecenderungan repeat ordernya lebih besar. Ya, kalau misalnya di industri mereka sudah masuk satu, kecenderungan mereka akan beli lebih enakan kemarin beli di mana salah sistem sudah terdapat nama kita, supplier kita sebagai supplier sudah ada namanya, sehingga kecenderungan mereka ya udah beli lagi gitu, seperti itu. Nah bagaimana caranya agar bisa repeat order? Itu pertama kita harus merapikan database kita, ya. Kita betul-betul tahu, memetakan mana customer kita, potensinya seberapa besar masing-masing customer, seperti itu. Kemudian yang kedua tentu service excellent, pelayanan istimewa, ya. Customer itu kalau puas itu enak. Kalau mereka merasa dilayani dengan baik itu wes pokoknya nggak akan kemana-mana. Mereka mesti akan beli lagi ke kita. Nah makanya di instansi ini walaupun mereka bekerja berdasarkan SOP, tapi sebenarnya yang di belakang SOP itu adalah orang-orang, personal yang mereka punya hati, sehingga ketika kita melayani dengan baik, kecenderungannya mereka akan beli ke kita lagi, ya. Kemudian hubungin secara berkala. Kalau kita jual ke industri, maka kita ini mungkin waktunya stoknya habis nih, mulai habis, kita kontak, kita tanya stoknya, seperti itu. Dan kadang suatu saat juga perlu diadakan gathering, customer kita yang sudah selama ini terbina dengan baik, kita ajak kumpul, kita beri informasi teknologi terbaru terkait laboratorium kalau di saya, seperti itu. Nah kalau gathering ini juga menguatkan emosi antara kita sebagai supplier perusahaan terhadap customer kita. Jadi seperti itu jurus agar mereka repeat order. Nah, baik, itu luar biasa Pak Dodo. Ini ada pertanyaan Pak Dodo lewat WA dari Bu Hani. Bu Hani ini pegiat UMKM yang di Surabaya dan aktif sekali ikut. Okay. Hampir setiap kita live itu ada pertanyaan dari Bu Hani ini. Dan insya Allah Bu Hani ini sudah mulai tumbuh juga usahanya. Alhamdulillah. Ini bismillah dari Bu Hani Surabaya mau tanya, untuk strategi marketing agar cepat menguasai pasar, baiknya menggunakan iklan berbayar di aplikasi sosial media atau endorsement artis atau tokoh publik. Nah itu sih itu. Untuk pengungkit itu. Untuk pengungkit ya. Yang pertama kita lihat karakter produk kita. Ya. Karakter produk kita. Kalau ini mungkin yang ditanyakan lebih banyak bisnis B2C tadi. Iya, customer ya. Customer B2C. Kalau di B2C itu menurut saya sosmed itu yang berbayar itu juga efektif, tapi juga bisa keseringan boncos kalau tidak tepat sasaran ya. Nah kalau pakai influencer yang sudah banyak followernya itu akan efektif sebenarnya. Cuman ya biasanya mahal gitu ya. Itu kita harus pintar-pintar memilih karakter produk kita, juga bisnis kita seperti apa gitu. Kalau kita di B2B ini terus terang influencer itu bukan orang yang followernya banyak, tapi orang yang kebijakannya itu diikuti. Ya. Jadi
pimpinan Dinas. ke dinas juga, atau kan ada organisasi profesi gitu kan. Nah, biasanya orang laboran mereka bikin organisasi. Nah, ketua-ketua laboran itu biasanya lebih didengar semuanya. Ya sama sebenarnya itu juga influencer, cuman marketnya berbeda. Nah, kita bisa ngajak itu, meyakinkan mereka, maka mereka juga akan menyampaikan produk kita secara profesional juga. Ya itu Bu Ani, jadi caranya tergantung dengan produk Bu Ani itu apa. Kalau produk Bu Ani itu nanti memang cocoknya itu diendoskan ke toko atau ke artis, bisa pakai itu. Tapi kalau memang produknya itu bisa dimedsoskan, ya dimedsoskan saja gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan mungkin biaya advertisingnya juga ya. Itu yang penting itu Bu. Berapa budget Bu Ani untuk sewa artisnya gitu. Nah baik, itu tadi pertanyaan dari Bu Ani di Surabaya Pak Dodok. Ini tadi sudah jurus keberapa Pak? Kelima ya. Masih ada 2 lagi. Nah, masih ada 2 jurus lagi. Kita lihat iklan yang satu ini. Baik, pemirsa LKC TV dimanapun berada, kita kembali lagi. Masih ada 2 jurus lagi yang perlu disampaikan oleh Pak Dodok yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dengan kita menguasai 7 jurus ini, insya Allah nanti kita akan menjadi pengusaha yang mempunyai market yang lebih besar lagi. Amin. Dan mempunyai omset yang tercapai dengan cepat gitu Pak Dodok. Amin. Monggo, lanjutkan Pak Dodok yang jurus ke selanjutnya Pak Dodok. Siap. Jadi setelah tadi kita jurus kelima repeat order, maka jurus keenam itu adalah meningkatkan jumlah transaksi. Ya. Jadi repeat order, kemudian kita tingkatkan jumlah transaksi. Bagaimana caranya agar pelanggan ini beli lebih banyak lagi? Nah, ada dua macam. Pertama itu lebih sering beli atau lebih banyak beli. Nah, yang kalau lebih sering beli ini, kalau di produk B2B yang saya ini biasanya kita jual produk yang habis pakai, ya. Habis pakai kalau misalnya kayak di saya kebutuhan lab itu Aquades misalnya, alkohol atau media-media untuk pengujian kan dipakai habis. Nah kalau udah habis kan beli lagi. Nah itu salah satu caranya. Jadi kita jual produk yang habis pakai. Tapi kalau misalnya kita jual baju, seragam, kan biasanya paling setahun sekali. Gitu. Maka bisa ditambahkan aksesorisnya atau gimana seperti itu. Jadi yang agar lebih sering itu. Kemudian agar lebih sering juga ya kita beli program reward. Jadi kalau udah beli kita kasih reward kalau mau beli lagi gitu biar lebih sering. Gitu. Diskon gitu ya? Bisa seperti diskon. Kemudian yang kedua, strategi kedua adalah beli lebih banyak. Tadi lebih sering, yang kedua ini lebih banyak. Kalau lebih banyak itu kita buat paket-paket ya. Kalau beli 1 harganya 1 juta. Kalau beli 2 harganya 1,5 juta. Kan enakan lebih 2. Yeah. Tapi kita secara omset kita meningkat juga tapi secara margin total profit tetap ada. Profitnya menurun tapi lebih lumayan seperti itu. Atau beli 2 dapat 1 itu juga paket-paket seperti itu juga bisa.
Nah, itu seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya agar customer menaikkan transaksi itu seperti itu. Bisa lebih banyak lagi atau lebih sering lagi. Kemudian jurus terakhir, ini juga sangat penting untuk bisnis B2B ini. Adalah referensiasi. Mereferensikan. Nah, ini butuh kepuasan customer yang luar biasa. Jadi bagaimana caranya referensi ini, bagaimana caranya agar pelanggan mau mereferensikan bisnis kita ke target market lain, ke orang lain. Nah, itu luar biasa. The greatest marketing in the world adalah happy customer. Kalau customer happy, pokoknya siapa aja nggak usah kita suruh beli ke ini aja loh, enak, pelayanannya bagus. Nah, itu mereka akan dengan sendirinya. Kalau customer puas, happy dengan pelayanan kita, dengan sendirinya mereka akan menyampaikan ke teman-temannya. Ini loh, enak ini pelayanannya. Anuannya seperti bagus. ini ya, marketing of money Nah, ya. itu marketing of money itu kekuatannya yang luar biasa. Kita hemat, kita nggak perlu bayari customer kita untuk ngomong, tapi dengan sendirinya dia akan mereferensikan produk kita ke teman-teman sejawatnya, ke industri lain seperti itu gitu. Ya, kenapa? Bagaimana caranya agar customer itu bisa jadi marketing kita menjadi yang mereferensikan agar dia Menggunakan produk kita. Itu pertama yang paling penting ya itu customer itu harus puas dulu. Ya, dia beli produk kita, kemudian terpuaskan, produknya bagus, ya, produknya berkualitas, kemudian harganya ya terjangkau. Kemudian layanan purna jualnya itu sangat penting. Kalau di bisnis saya itu nggak boleh dikomplain terus kita nggak ikut ngamuk, kita tutup telinga itu, wah haram itu, nggak boleh itu. Kita harus mendengarkan, oh gitu ya, kita walaupun mungkin pahit omongannya customer, kita harus mendengarkan seperti itu karena kita harus mengutamakan layanan purna jual. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita bisa juga menggunakan cara get customer get customer seperti itu. Jadi ya Customer ngajak customer lagi ya. customer lagi itu juga bisa untuk bisnis B2B juga bisa dipraktekkan seperti itu. Intinya yang penting bagaimana kita melayani customer kita sebaik mungkin agar customer kita bisa jadi corong marketing buat bisnis kita, buat produk kita. Wah, luar biasa ini. Nggak perlu dibayar yang ngomong. Ini luar biasa pemirsa LGC TV. Jadi 7 jurus budget order ini memang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Dodo ini. Kalau kita itu memang disiplin untuk menerapkan jurus ini, insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan menjadi customer kita akan terlayani dengan baik. Nah, yang seperti yang dipertanyakan tadi sama Pak Abi yang di Mojokerto tadi, itu adakah jurus yang paling ampuh? Nah, sebetulnya ada Pak Dodo. Di antara jurusnya Pak Dodo itu ada satu jurus yang bisa mengcover semua itu Pak Dodo, yaitu tawakal ala Allah. Betul sekali. Itu kalau sudah tawakal ala Allah, semua jurus itu bisa kita gunakan semuanya. Betul. Tapi sebelum tawakal kan harus gunakan jurus-jurus itu. Dulu, jadi sudah kita berjurus-jurus berdarah-darah itu tadi dengan 7 jurus itu, yang terakhir tawakal ala Allah. Nah itu sudah wis. Itu pamungkas itu Pak. Pamungkasnya karena pamungkas. sekali lagi customer kita adalah dikendalikan oleh hati. Oleh hati. Yang mengendalikan hati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Dodo atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dodo menjadi ilmu yang bermanfaat bagi tumbuhnya UMKM di negeri kita ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mr. KW mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi